Total hip replacement adalah operasi yang dilakukan untuk mengganti sendi panggul yang rusak atau bermasalah dengan sendi baru buatan atau prostesis. Tindakan ini dilakukan untuk meredakan rasa sakit dan memudahkan penderita untuk berjalan dengan normal. Menurut Maxey dan Magnusson 2013, etiologi total hip replacement diantaranya ada osteoartritis, rheumatoid arthritis, avascular necrosis atau osteonekrosis, ankylosing spondylitis, dan tonus otot abnormal yang disebabkan oleh cerebral palsy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya ada yaitu yang pertama, pemeriksaan riwayat kesehatan pasien dan melakukan pemeriksaan. Lalu pemeriksaan penunjang seperti tes darah, ekokardiografi, dan ultrasound. Rifa, suaranya bisa dibesarin. Kurang jelas. Sudah terdengar? Oke, udah. Rifa. Saya ulang aja ya. Untuk yang selanjutnya ada PTHR, yaitu Total Hip Replacement. Yang pertama, pemeriksaan riwayat kesehatan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik. Lalu selanjutnya pemeriksaan penunjang, yaitu seperti tes urin, tes darah, ekokardiografi, dan ronsen dada. Lalu konsultasi dengan spesialis lain terkait gangguan kesehatan yang mungkin dimiliki oleh pasien, seperti penyakit jantung, diabetes, atau masalah prostat. Lalu pemeriksaan kulit untuk memastikan pasien bebas dari infeksi dari obat, terutama di bagian yang akan dioperasi, dan pengubahan dosis atau pemberhentian konsumsi beberapa obat rutin sebelum operasi. Untuk post-THR, yaitu gejalanya yang menyertai post-operasi dari THR ada antara lain nyeri, keterbatasan gerak dan mobilisasi, perbedaan panjang tungkai, keterbatasan kemampuan fungsional. Untuk problematika yang ditemukan pada kondisi THR menimbulkan berbagai gangguan di tingkat impairment, disability, dan functional limitation. Selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama ada impairment yang muncul pada kondisi post-operasi total hip replacement, antara lain adanya nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak, adanya spasme otot, M quadriceps dan M hamstring, adanya perbedaan panjang tungkai, adanya keterbatasan lingkup gerak sendi hip, adanya penurunan kekuatan otot pada hip. Kemudian ada disability pada post-operasi total hip replacement, yaitu pasien belum mampu melakukan gerakan pada hip joint secara maksimal. Kemudian functional limitation berupa penurunan kemampuan fungsional karena pasien masih kesulitan dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan hipnya atau tungkai yang sakitnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, modalitas fisioterapi. Infrared adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 750 hingga 400.000. Slide sebelumnya. Maaf, slide sebelumnya. Infrared adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 750 hingga 400.000 nanometer dan frekuensi 4 kali
1400 Hz dan 7,5 kali 1011 Hz. Infrared memberikan efek termal pada area yang disinari sehingga mengakibatkan vasodilatasi yang meningkatkan sirkulasi darah dan menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi pada area tersebut, sehingga membantu mengurangi rasa sakit. Pemberian infrared dapat mengurangi nyeri dan mengurangi spasme otot pada kondisi total hip replacement. Next. Selanjutnya, terapi latihan atau exercise terapi merupakan aktivitas fisik yang sistematis dan bertujuan untuk memperbaiki atau mencegah gangguan fungsi tubuh, memperbaiki kecacatan, mencegah atau mengurangi faktor risiko gangguan kesehatan, dan mengoptimalkan status kesehatan dan kebugaran. Lalu terapi latihan juga dapat bermanfaat dalam mengurangi rasa nyeri, dapat memelihara atau menambah lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, serta meningkatkan aktivitas kemampuan fungsional sehingga diharapkan pasien dapat beraktivitas seperti semula. Next. Berikut sumber yang kami pakai untuk membuat PowerPoint. Next. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok ini. Interupsi kelompok. Ya, Fitria. Ya, saya Fitria. Mau tanya, pada modalitas fisioterapi di PPT kelompok tadi kan ada penggunaan infrared sama latihan terapi. Nah, itu lebih efektif mana sih penggunaannya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Fitria. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, interupsi. Izin bertanya. Ya, Liva. Ya, izin bertanya kepada kelompok dan Ibu. Tadi kan barusan kan dijelaskan bahwa modalitas fisioterapi dalam kasus ini salah satunya ada terapi latihan. Nah, pertanyaannya contoh latihan atau aktivitas fisik yang bagaimana yang akan diberikan fisio kepada pasien tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? 3 pertanyaan tentang terus jawab. Kalau nggak ada, dijawab aja 2 pertanyaan itu dulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitria. Pertanyaan itu pada modalitas fisioterapi di PPT kelompok tadi lebih efektif infrared dengan terapi latihan pada total hip replacement. Jawabannya, untuk modalitas fisioterapi pada kondisi THR baik infrared maupun terapi latihan sama-sama memiliki keefektifan.
Penggunaan infrared dapat mengurangi nyeri dan spasme pada kondisi THR. Untuk terapi latihan dapat mengurangi perbedaan panjang tungkai, meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan kemampuan fungsional pada kondisi THR, namun membutuhkan waktu yang lama. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Fitria? Iya, terima kasih kelompok atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Interupsi, izin menjawab untuk pertanyaannya Khalifah. Pertanyaannya itu contoh terapi latihan atau aktivitas fisik yang bagaimana dari fisio untuk pasien. Jawabannya itu mungkin menggunakan AROM atau AAROM exercise. Nah, ini digunakan untuk membantu dalam peningkatan LGS atau lingkup gerak sendi. Gerakan AROM exercise ini mempertahankan elastisitas otot yang berpartisipasi saat dilakukan gerakan aktif dan akan memberikan rangsangan untuk integritas tulang dan sendi serta akan meningkatkan koordinasi untuk mempersiapkan sebelum kembali ke aktivitas fungsional. Nah, contoh dari AAROM exercise sendiri yaitu single leg cricking adalah posisi dan gerakan latihan dengan satu kaki yang menumpu yaitu kaki yang sehat. Kemudian mengangkat bokong dengan kaki yang menumpu dengan semampunya. Nah, gerakan single leg bridging tersebut dapat dilakukan sebanyak 8-10 kali gerakan. Latihan tersebut baik untuk memperbaiki fungsi dan mempertahankan fungsi serta kekuatan pada regio pelvic dan hip supaya pasien tidak terjadi pola gerakan yang salah dan mempunyai tujuan untuk membantu penurunan tingkat rasa nyeri, meningkatkan mobilitas sendi, mengembalikan fungsional yang masih mungkin bisa dicapai, mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi setelah operasi. Mungkin segitu jawaban dari kelompok. Mungkin Bu Luhur ingin menambahkan. Oke. Tadi pertanyaan pertama, lebih baik mana modalitas IR atau terapi latihan? Sebenarnya kombinasi ya. Nggak bisa IR berdiri sendiri, terapi latihan berdiri sendiri. Jadi dua-duanya. Dan perlu kalian garis bawahi kalau modalitas fisioterapi itu yang berupa alat hanya sebagai pendukung aja. Jadi apapun kasusnya nggak bisa cuma kalian kasih alat aja. Nggak bisa dikasih IR aja, nggak bisa kasih TENS aja, nggak bisa dikasih US aja tanpa latihan. Poin utamanya adalah latihan untuk semua kasus fisioterapi. Ya kan pernah dibahaskan waktu itu. Nah, jadi kalau untuk ditanya lebih bagus mana yang nggak ada sebenarnya. Ya lebih bagus kalau misalkan di antara harus milih IR aja atau terapi latihan aja, ya terapi latihan udah pasti. IR itu semua sebagai pendukung aja. Ya, paham? Nah, untuk terapi latihan, nah sebelumnya saya mau kasih masukan nih untuk yang presentasi. Kalau ada untuk terapi latih penanganan fisioterapi, kalian jelasin. Misalnya tadi IR kalian nggak perlu ngejelasin IR itu adalah bla 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 bla, itu nggak udah lewat. Kalian udah semester 4, itu udah masuk di semester 2 ya. Kecuali misalkan nanti kalau kalian buat skripsi ya itu masuk di bab 2
kajian teori itu masuk. Tapi kalau misalkan untuk presentasi kayak gini, kalian harusnya masuknya penanganan fisioterapi, pertama modalitas fisioterapi IR. Yang kalian itunya adalah kalian tulis adalah penata laksanaannya, misalkan IR-nya diletakkan posisi pasien tidur, diletakkan mengarah kemana, kayak gitu loh maksudnya. Paham ya maksud saya? Jadi nggak perlu kalian jelasin IR adalah apa, nggak usah. Terus sama terapi latihan. Tadi terapi latihannya juga kalian cuma jelasin teorinya aja. Harusnya dijelasin juga terapi latihan apa yang dipakai. Jadi temannya nggak perlu nanya sebenarnya kalau kalian dijelasin. Terapi latihannya di sini macam-macam. Kalau untuk kasus THR, ya ada aktif, pasif, latihan berjalan, latihan duduk, latihan berdiri, seperti itu macam-macam. Nanti di slide saya ada. Ya, pokoknya jadi itu masukkan aja buat kelompok yang sekarang atau kelompok-kelompok berikutnya. Jadi nanti dijelasin penataran fisioterapi. Kalian udah masuk ke mata kuliah fisioterapi soalnya ya, bukan patologi lagi nih, udah masuk fisioterapi muskuloskeletal. Jadi benar-benar yang dijelasin latihannya apa yang digunakan kayak gitu. Jadi nggak usah dimasukin lagi pengertiannya. Nanti kalau pengertiannya kalian udah hatam lah, udah lulus kan, udah semester 4 pasti udah lulus pengertian-pengertian kayak gitu. Jadi maksudnya langsung masuk ke poin pelaksanaannya aja. Kayak gitu ya. Ada tambahan untuk kelompok ini? Kalau nggak nanti saya masuk ke materi saya, dari saya. Ada yang mau tanya lagi untuk kelompok pertama? Nggak ada. Kalau nggak saya masuk ke materi saya ya. Kelihatan nggak? Nanti kalau misalkan tiba-tiba berhenti kayak kemarin, kasih tahu ya. Langsung, kalau misalnya udah slide berikutnya saya udah ganti nggak bisa, nanti langsung kasih tahu ya. Baik, Bu. Nah, total hip replacement adalah prosedur pembedahan di mana sendi pinggul diganti dengan implan prostetik. Operasi penggantian pinggul dapat dilakukan secara penggantian total atau hemi, setengah penggantian. Penggantian sendi bedah ortopedi umumnya dilakukan untuk mengurangi rasa sakit seperti artritis atau memperbaiki kerusakan sendi yang parah fisik sebagai bagian dari pengobatan patah tulang pinggul. Ini penggantian panggul secara total atau artroplasti total pinggul terdiri dari penggantian acetabulum dan kepala femoral. Jadi kalau total itu acetabulum sama hepatofemurnya yang diganti. Sedangkan hemiplasti biasanya hanya penggantian kepala femoral. Jadi ada total sama hemi. Ya, kalau total itu acetabulum sama hepatofemurnya yang diganti. Tapi kalau misalnya hemi, astropli itu cuma hepatofemurnya aja. Biasanya kalau kita tahu, kalau kalian pernah dengar teknik Austin-Moore prostase, HMP. Nah itu tuh termasuknya hemi astroplasti yang diganti head of femur aja. Nah ini. Maaf, slide-nya nggak jalan Ibu. Nyala ya. Ya udah saya ini aja ya. Kalau gini kelihatan nggak? Sekarang udah keganti Bu. Ya udah oke gini aja deh. Tapi kelihatan nggak? Jelas nggak? Kalau saya full screen kayaknya yang bermasalah deh. Ini kelihatan ya kalau kayak gini? Kelihatan, Bu. Nih, jadi kalau misalkan tadi total hip replacement itu, ini diganti acetabulumnya diganti sama head of femur. Kalau misalkan yang hemi astropli, yang ANP, ini cuma head of femurnya aja, acetabulumnya masih asli.
Biasanya dilakukan pada pasien mengalami hal berikut pada posisi istirahat, panggul terasa sakit terus-menerus panjang hari, kekakuan panggul yang berakibat membatasi kemampuan klien untuk memindahkan atau mengangkat kaki klien. Klien telah menggunakan obat pereda nyeri dari obat antiinflamasi atau glikosamin sulfat. Ini obat-obatan yang dikonsumsi terus-menerus dapat memiliki efek samping yang berbahaya bagi pasien. Jadi biasanya kan ada yang sakit dikasih obat terus kan, jadi kayak paracetamol gitu, antiinflamasi. Jadi kalau udah dikasih obat itu hilang, tapi kan maksudnya kalau tergantungan obat juga nggak bagus. Jadi biasanya disaranin melakukan operasi ini, tindakan. Lalu perawatan lainnya seperti terapi fisik atau menggunakan alat bantu seperti tongkat tidak membantu menghilangkan rasa sakit pada pinggul dan di panggul, trauma atau penyakit rematik. Lalu ada fraktur. Etiologinya OA biasanya terjadi pada seorang yang berumur 50 tahun dan yang berumur lebih tua. Terus ada rheumatic arthritis. Lalu ada trauma arthritis. Tujuan dilakukan tindakan THR ini adalah untuk mengurangi rasa nyeri, memperbaiki RLM sendi hip, meningkatkan aktivitas fungsional dan ADL sendi hip, memperbaiki fungsi dari sendi hip. Indikasinya pasien yang dianjurkan untuk melakukan tindakan operasi adalah pasien dengan pada pasien yang lebih muda dan bahkan anak-anak yang lumpuh berat akibat reumatoid. Komplikasinya biasanya drainase luka, dislokasi prostesi panggul, trombosis vena profunda, dan infeksi. Perawatan pasca operasinya memeriksa tanda-tanda vital, melakukan pemeriksaan neuromuskular, mempertahankan posisi istirahat, menjaga asupan infus semampu pasien. Pasien melakukan aktif exercise seperti apa. Itu setidaknya dibergerak kakinya di hari pertama. Hari kedua dilihat vital sign-nya juga, pucat atau enggak. Kalau misalnya kira-kira pasien sudah bisa latihan, ditingkatkan. Jadi tetap pumping exercise, breathing exercise tetap lanjut, pumping exercise, quadricep exercise, active assisted. Nah ini tambah bridging exercise. Kalau dia sudah bisa, suruh angkat-angkat pantatnya. Pantatnya suruh angkat, bridging exercise itu kan. Pantatnya kayak misalkan kalian latihan pelvic floor exercise itu, pantatnya ditahan, kontraksi, lepas kontraksi, terus kalau bisa angkat, sambil angkat dikit-dikit. Nah, setelah bisa, itu dilakukan latihan duduk. Latihan duduknya mungkin nggak langsung 90 derajat, tapi agak setengah tiduran dulu. Kakinya langsung ke bawah ya. Jadi kakinya posisinya sudah ngangkang ke tempat tidur. Jadi bukan posisi kakinya masih di tempat tidur, tapi udah mengarah ke tempat kakinya menjuntai di tempat tidur kayak gitu. Nah sudah itu hari pertama latihan aja duduk dulu kayak gitu. Lihat kondisi pasiennya pucat apa enggak. Kira-kira ya kalian hitung aja 2 menit atau 1 menit. Misal sudah pucat ya tiduran lagi. Kalau dirasa pasien sudah bisa latihan lagi, ya latihan lagi duduk seperti tadi, kayak gitu. Lalu hari ketiga latihan ayun-ayun kaki. Jadi pada posisi tadi duduk setelah pasien kaki yang menyentuh tempat tidur, suruh di ayun-ayun kaki. Dua-duanya ya semaksimal pasien bisa. Setelah bisa, latihan berdiri dengan non-weight bearing NWB. Bertumpu ke tempat tidur, pasiennya pegangan ke tempat tidur, bertumpu ke tempat tidur. Nah itu kalian harus dampingin tetap posisi kalian berada di sisi kaki yang sakit pasien, ya paham? Jadi pasien yang dioperasi sebelah kiri, posisi kalian di sebelah kiri pasiennya kakinya yang dioperasi sebelah kanan, ya kalian berdiri di sebelah kanan pasien kayak gitu. Nah setelah berdiri dirasa cukup, nggak pusing. Kalau pasien pusing ya udah kalian tidurin lagi, jangan diterusin, bahaya. Kalau bisa
ditanya terus pasien yang apojit latihan berjalan non weight bearing dengan bantuan walker dan ya didampingi fisioterapis. Jadi pakai walker, ya kakinya itu jangan menapak dulu, jadi benar-benar diangkat setengah gitu, latihan seperti itu. Lalu hari keempat sama pumping exercise, quadricep isometric dilakukan terus, active resisted. Nah ini sudah mulai diberi tahanan, jadi suruh pasien gerak, fleksi ekstensi, abduksi itu, tapi kita kasih ke tengah tahanan. Ingat ya, nggak boleh melakukan adduksi internal rotasi. Setelah itu latihan duduk lagi, latihan berdiri dengan partial weight bearing. Itu latihan berdiri dulu dengan posisi partial weight bearing, kalau bisa latihan jalan setelah itu. Nah, jika sudah 2 minggu dapat lakukan latihan di pool. Seperti itu biasanya. 2 minggu ya orang dulu pun ya udah. Masih kan juga bebannya nggak non weight bearing ya. Setelah dikira rasa cukup, mungkin sekitar sebulan bisa full weight bearing ya lakukan. Gitu. Tapi kalau nggak ya udah dilihat kondisi pasien beda-beda. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk THR? Saya mau liatin apa namanya video itunya sebentar. Operasinya. Mana ya? Ini yang oh salah, ini yang ini salah. Mana sih? Sambil saya cari, ada pertanyaan untuk THR? Nah ini ada di awal. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Nah, ini proses operasi THR kira-kira seperti ini.
Pada posisi seperti itu, kalau misalnya kita melakukan aduksi, dia kelepas lagi kan, makanya kontraindikasi yang untuk kalau melakukan aduksi. Nah, ini ada selang darah. Ini biasanya nanti akan dicabut kalau misalnya sudah tidak ada aliran darah dari situ. Ini biasanya darah sisa-sisa operasi tadi. Nah, seperti itu proses pemasangan total hip replacement. Ada pertanyaan terkait total hip replacement? Interupsi, Bu. Ya. Ya, sebenarnya perkenalkan saya Mila Amalia. Bertanya, Bu, alasan kenapa indikasi THR itu harus pada lansia di atas umur 60 tahun itu kenapa ya? Dulu sih ya, sekarang udah enggak ya. Sekarang udah banyak. Karena gini, dulu berpikirnya dulu kalau misalkan lansia itu pasti ini kan setelah pasien melakukan operasi THR pasti ada ya kayak kontraindikasi yang apa mungkin gerakan-gerakan yang tidak boleh dilakukan. Kalau misalkan 60 tahun kasarnya mungkin dia sudah tidak terlalu aktif lagi beraktivitas di luar gitu, mikirnya seperti itu. Tapi tetap kalau misalnya sakit kan juga kasihan, jadi ya disarankan untuk melakukan operasi itu. Tadi kan tujuannya itu mengurangi sakit gitu kan. Nah itu setidaknya lansia tersebut akan melewati masa tuanya tidak sakit dengan operasi tertentu. Karena asumsinya ya tadi lansia sudah tidak terlalu aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang ya ekstrim lah kasarnya. Kalau misalkan masih muda kan ya mungkin ya bisa dilakukan di usia muda ya, tapi itu konsekuensinya mungkin ya dia tidak bisa beraktivitas seperti teman-teman ya misalkan kamu mungkin teman kamu mau naik hiking lah, apalah main olahraga ekstrim lah, itu nggak bisa dilakukan seperti itu. Jadi mungkin dilihatnya dari arah situ sih. Jadi dia biasanya kalau yang itu ya tidak dilakukan THR, tapi mungkin dilakukan dengan tindakan lain gitu. Mungkin ya apalah beda lah, ada itunya macam-macam. Ya, tanya kembali, Bu. Berarti orang yang sudah melakukan THR itu di sepanjang hidupnya gitu dia nggak boleh melakukan gerakan abduksi dan iya nggak boleh aduksi ya, aduksi. Oh iya aduksi. Nggak boleh karena bisa ya itu bisa copot gitu itunya THR-nya itu. Kalau copot ya dioperasi lagi, dipasang ulang lagi gitu, yang melakukan terapi dari awal lagi kayak gitu. Itu nggak boleh. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke presentasi kelompok 2, total replacement. Langsung aja. Ya, baik Ibu. Izin share screen ya Ibu. Ya. Oke, sebentar. Ya, mungkin Resti bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari tim 9
RPS 11 ingin menjelaskan tentang fisioterapi pada kondisi pre dan post operasi arthroplasty atau total knee replacement. Dengan nama kelompoknya itu ada Fajariana Trimulya, Hairanisa, dan saya sendiri Resti Miliana. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, baik, izin. Jadi total knee replacement ini adalah prosedur bedah rekonstruksi sendi. Biasanya itu digunakan untuk meringankan nyeri pada persendian serta mengembalikan fungsi sendi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, pada total knee replacement ini ujung tulang femur akan dibuang dan diganti dengan metal shell. Lalu ujung tibianya akan diganti dengan metal stem dan di antara keduanya dihubungkan dengan plastik sebagai peredam gerakan. Patologi yang biasanya itu terjadi agar TKR ini dapat dilakukan itu biasanya penyakitnya itu osteoartritis sama rheumatoid arthritis yang menjadi penyebab utama mengapa total knee replacement ini harus dilakukan. Kemudian TKR ini mengikis atau membuang bagian tulang rawan yang rusak dan pengapuran di sendi lutut. Terkadang dilakukan drilling atau pengeboran untuk merangsang pertumbuhan tulang rawan baru pada pasien osteoartritis ringan atau sedang. TKR dilakukan pada pasien osteoartritis berat yang seringkali merupakan lansia. Risiko TKR ini bisa ada 5. Yang pertama itu adalah dislokasi prostis akibat infeksi, kemudian pembekuan darah di sekitar daerah operasi, nyeri yang berkepanjangan, cedera neurovaskuler, dan implan yang bermasalah. Lalu TKR ini biasanya dilakukan sebagai intervensi terakhir. Nah, dia dilakukan apabila pasien mengalami 5 gejala. Yang pertama itu susah tidur dikarenakan nyeri yang sangat menyakitkan. Kemudian telah mencoba berbagai macam terapi, namun tidak dapat meredakan nyeri atau terapi yang dilakukan tidak bekerja lagi. Yang ketiga, nyeri yang disebabkan oleh artritis membatasi aktivitas sehari-hari, seperti bercengkrama dengan teman, berbelanja, dan pergi berlibur. Yang keempat, aktivitas terhambat seperti turun dari kursi, naik tangga, pergi ke toilet, maupun beranjak dari lantai. Lalu yang terakhir adalah kelainan deformitas yang menonjol seperti kaki berbentuk X atau O. Ya, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Nisa. Terima kasih. Ya, baik, saya izin untuk melanjutkan, yaitu untuk fisioterapi pada kondisi preoperasi total knee replacement. Ya, next. Yaitu yang pertama, mengedukasi pasien yang bertujuan untuk pemeliharaan dan promosi kesehatan, serta pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan beradaptasi dengan gangguan fungsi. Lalu untuk bentuk pendekatannya itu berupa bimbingan dan penyuluhan serta wawancara. Untuk media edukasi yang digunakan berupa media cetak, media elektronik, dan media papan atau billboard. Untuk media cetaknya itu ada booklet, leaflet, flipchart, poster, dan tulisan. Untuk media elektronik terdiri dari televisi, slide, dan film. Ya, bisa di next. Selanjutnya, manfaat dari edukasi itu sendiri. Yang pertama, memperbaiki fungsi pernapasan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pasien melakukan ambulasi dan melaksanakan aktivitas sehari-hari lebih awal. Yang ketiga, mempersingkat waktu rawat inap pasien di rumah sakit. Yang keempat, memberikan perasaan sehat. Yang kelima, menurunkan nyeri dan ansitas rasa nyeri, serta obat-obat anti nyeri yang diperlukan untuk kenyamanan dan meningkatkan self-efficacy. Selanjutnya, yang kedua itu ada fisioterapi pada kondisi post-operasi total knee replacement. Latihan untuk memulihkan kekuatan otot dan melenturkan otot pada pasien pasca total knee replacement terdiri dari otot quadriceps, hamstring, abduktor, dan aduktor. Penelitian sinis dilakukan oleh Aibas et al. Tahun 2015 bahwa
rehabilitasi setelah operasi dimulai 1 hari setelah dilakukan pembedahan, dengan memobilisasi lutut dan latihan isometrik untuk kekuatan otot paha. Selanjutnya itu ada intervensi fisioterapi. Ya, bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk intervensinya itu dilakukan ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada latihan awal operasi, itu 0 sampai 1 hari. Tujuannya itu untuk mencegah penumpukan sirkulasi darah dan mencegah infeksi pernafasan. Latihan ini harus dilakukan secara teratur. Nah, latihannya itu seperti deep breathing exercise. Langkah-langkahnya itu minta pasien untuk ambil nafas lewat hidung, lalu tahan 2-3 detik, lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan 3-4 detik. Nah, lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada circulatory exercise, yaitu dengan langkah-langkahnya itu minta pasien untuk melakukan gerakan menekuk dan meluruskan ankle, lalu lakukan sebanyak 30 kali secara perlahan, di mana 1 detik naik dan 1 detik turun untuk ankle ditekuk ke atas dan ke bawah. Lalu lakukan sebanyak 30 kali secara perlahan untuk gerakan ankle memutar. Latihan ini dilakukan sebanyak 4 kali sehari. Lalu ada static squat. Langkah-langkahnya itu minta pasien untuk tidur terlentang, terus tekan tempurung lutut ke bed dengan ankle ditarik ke atas. Tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Lalu masih ada juga, yaitu ada straight leg raise, yaitu langkah-langkahnya minta pasien untuk tidur terlentang, lalu angkat kaki dengan lutut lurus setinggi perut, di mana ankle ditekuk ke atas. Lalu tahan 10 detik saat kaki ke atas. Lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada static hamstring, dengan minta pasien untuk tidur terlentang, lalu tekuk lutut TKR-nya, lalu naikkan ankle ke atas, lalu tekan ujung tumit ke bed. Tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada static gluteus, langkah-langkahnya itu minta pasien untuk tidur terlentang, kontraksikan gluteus, tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada knee flexion, langkah-langkahnya itu minta pasien untuk tidur terlentang, terus lutut TKR-nya ditekuk, kemudian diluruskan, taburi bedak di bednya itu untuk memudahkan menekuk dan meluruskan lutut. Dilakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya, masih ada juga yaitu mobilisasi dari tempat tidur. Nah, langkah-langkahnya itu minta pasien saat bangun tidur, pasien tidak dapat langsung berdiri karena kontrol lutut belum kuat kan. Lalu dengan bantuan kursi, pasien dapat berpindah ke kursi terlebih dahulu untuk kemudian mencoba berdiri sambil memegang kursi. Lalu ada full squat range, langkah-langkahnya itu minta pasien duduk di kursi, lalu luruskan lutut ke atas di mana ankle ditekuk ke atas. Tahan 10 detik, lalu lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada latihan setelah 1 minggu, yaitu ada assisted knee bending in sitting. Langkah-langkahnya itu minta pasien untuk duduk, lalu kaki yang sehat menyanggah kaki yang tidak sehat, lalu kedua tangan menekan ke bed untuk berpindah tempat. Lalu ada resisted exercise in sitting, yaitu minta pasien untuk duduk, lalu angkat kaki lurus ke atas, tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada passive hyperextensi, yaitu minta pasien untuk duduk di meja ruang tamu yang setinggi lutut, lalu angkat kaki ke atas meja, tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada squat in standing, yaitu minta pasien untuk berdiri berpegangan pada kursi, angkat kedua tumit perlahan dan jinjit, tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada half squatting, yaitu minta pasien berdiri berpegangan pada kursi, tekuk kedua lutut perlahan, tahan 10 detik, lalu lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada
Oh, ada hill squat in standing. Oh, tadi maaf, ada kebalik knee sama yang heel. Yang heel itu berdiri berpegangan pada kursi. Lalu angkat kedua tumit perlahan dan jinjit tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Nah, yang knee flexion in standing-nya itu berdiri berpegangan pada kursi, lutut sehat ditekuk, lalu tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya, ada latihan setelah 2-3 minggu. Ada step up dan step down. Nah, langkah-langkahnya itu minta pasien untuk lakukan di tangga, berpegangan pada rel tangga, lalu naik secara perlahan ke atas tangga, kemudian mundur lagi turun. Itu lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada step down-nya itu lakukan juga di tangga. Yang tadi kan step up, nah sekarang step down. Yang step down-nya itu lakukan di tangga, berpegangan pada rel tangga, lalu turun secara perlahan ke bawah, kemudian mundur lagi ke atas. Lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada single leg balance, nah itu berdiri, berpegangan pada kursi si pasiennya, lalu tekuk lutut, tekuk kaki yang sehat, tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada single leg heel raising. Nah, langkah-langkahnya itu minta pasien berdiri berpegangan pada tembok atau pada kursi. Nah, terus angkat tumit seperti jinjit, tekuk lutut sehat, tahan 10 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Nah, terus ada juga latihan setelah 4 minggu. Ada balancing with feet together. Nah, langkah-langkahnya itu minta pasien untuk berdiri berpegangan pada tembok, lalu seimbangkan kedua kaki saat berdiri, tahan 10-15 detik. Nah, lakukan sebanyak 10 kali. Lalu ada balancing one foot in front other. Nah, itu langkah-langkahnya minta pasien berdiri di samping kursi, lalu langkahkan lutut TKR di depan lutut sehat. Tahan 10-15 detik, lakukan sebanyak 10 kali. Nah, terus ada aktivitas dini setelah operasi atau setelah 1 bulan. Nah, yang pertama itu pasien berjalan menggunakan walker dengan partial weight bearing, lalu dilanjutkan dengan menggunakan kruk ketika pasien sudah bisa menopang berat badan selama lebih dari 10 menit sampai 1 bulan. Lalu lepaskan kruk secara perlahan dengan berlatih berjalan tanpa kruk untuk menyeimbangkan lutut. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Gimana, ada pertanyaan? Ayo teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk tim 9 RPS 11 ini? Interupsi kelompok. Iya, Fadina. Ya, saya Fadina. Izin bertanya, kalau misalnya pas lagi latihan ya, itu pasiennya merasa nyeri. Nah, itu apakah ada modalitas lain yang dikasih atau kita berhentiin dulu latihannya? Terima kasih. Ya, baik. Izin moderator. Ya, silahkan Ana.
Ya, izin menjawab pertanyaan dari Pak Dina. Sebenarnya pasien setelah bedah dari TKR ini itu dianjurkan untuk langsung ada aktivitas dari tempat tidur itu secepat mungkin. Biasanya itu kan lebih 8 sampai 24 jam itu udah ada kegiatan kayak gitu ya. Tapi itu semua itu tuh ditentukan juga dari kestabilan sistem kardiovaskulernya, sama neuromuskular pasien, sama juga tingkat kemampuan aktivitas fisik pasien itu sesuai kondisi atau enggak gitu. Nah, kalau memang pasien itu belum mampu, ya pasti latihannya itu disesuaikan sama kondisi pasien, Pak Dina. Jadi kalau misalnya memang dia nyeri, otomatis latihannya itu ditunda dulu sampai keadaan dia itu udah bisa kayak gitu. Semoga menjawab ya buat pertanyaannya. Terima kasih moderator. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya latihan sakit ya diberhentiin dulu. Jangan dikasih painkiller terus latihan, nggak bisa begitu. Jadi kan memang ini tujuannya untuk membiasakan pasien terhadap benda asing di dalam tubuhnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang pasien sakit ya berhenti dulu sebentar. Gitu. Makanya kita perlu lihat minit pasien pucat apa enggak. Kalau pucat ya sudah stop, daripada dia pingsan, malah nanti dia takut untuk latihan lagi, malah susah kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Iya, interupsi. Saya Melin, izin bertanya kelompok. Tadi kan di PowerPoint jelasin kalau setelah H0 atau sampai 1 setelah dilakukan TKR ini kan udah boleh dikasih latihan gitu ya. Pertanyaan saya, jika baru selesai dilakukan TKR ini, apakah tidak akan riskan gitu untuk terjadinya gangguan recovery dari proses TKR ini? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Iya, izin menjawab, Mod. Halo? Anak-anak. Ya, oke. Ya, pertanyaan buat Melin itu emang walaupun ini baru kayak 8 sampai 24 jam itu baru selesai dilakukan operasi itu ya sebenarnya masih bisa ya. Lagi pula itu setelah dilakukan operasi itu tuh pasien itu diberikan anestesi spinal walaupun itu hanya bedah minor ataupun itu bedahnya itu full gitu ya di bagian femur ataupun di bagian lututnya langsung seluruh bagian lutut. Nah, kenapa sih jadi insya Allah dia nggak akan merasakan nyeri dulu karena kan dia udah dianestesi nih. Nah, sama seperti jawaban Fadina tadi, walaupun ini udah dianestesi, walaupun secara teori ini bisa dilakukan, kalau memang kondisi pasiennya itu nggak bisa, ya kita tunggu dulu kayak gitu. Tapi insya Allah bisa karena yang pertama itu udah dianestesi, kemudian yang kedua latihan selama 0-1 hari ini tuh latihannya masih pasif kayak gitu. Jadi insya Allah pasiennya itu nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin ibunya bisa membantu menambah jawaban, Bu. Terima kasih. Oke, iya sebenarnya semakin cepat semakin bagus. 1 hari pun bisa langsung operasi karena nih tadi saya bilang kita harus membiasakan dia untuk punya endasi di tubuhnya. Jadi mungkin yang sakit beda sama fraktur. Kalau fraktur kan ada fase-fasenya, gitu pembentukan kalus, gitu kan, remodeling, bla bla kayak gitu. Itu kan ada depannya itu sampai dia kebentuk tulang sempurna baru bisa latihan jalan maksimal gitu ya. Beda sama ini. Kalau ini kan istilahnya memang benda asing ya, jadi tidak perlu
yang namanya antar tadi yang diganti misalkan patelanya sama tibianya, misalkan head of tibianya terjadi, kita menunggu terjadi perlengketan ke belakang kan nggak gitu. Jadi memang ini kan memang benda asing, dua benda asing yang ditanam. Jadi tujuannya adalah membiasakan pasien tersebut kayak gitu, mengurangi nyeri, membiasakan pasien tersebut kayak gitu sih intinya. Sudah mengerti? Ya Ibu, terima kasih atas jawabannya kelompok dan Ibu Luhur. Sama. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Mungkin udah cukup kali ya teman-teman, nggak ada yang mau nanya lagi. Kami dari kelompok 9 izin menutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang mungkin dari saya. Ini kayak gini aja ya, nggak usah di full screen ya. Oke, totalnya replacement. Operasi penggantian total knee replacement adalah operasi ortopedik yang cukup rumit tetapi semakin banyak dilakukan. Penderita mengalami kerusakan pada tulang sendi seperti OA kini dapat diatasi dengan total knee replacement. Bahkan sejak tahun 2000, salah satu rumah sakit di Indonesia telah melakukan operasi total knee replacement terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Ya mungkin ini di Rumah Sakit Dr. Suharto, Surakarta. Pergantian lutut atau artroplasti lutut adalah prosedur bedah untuk menggantikan permukaan sendi lutut untuk meringankan rasa sakit dan cacat OA. Ini mungkin dilakukan untuk psoriasis. Pada pasien psoriasis, operasi akan tinggi untuk kondisi OA biasanya tidak menyebabkan nyeri lutut, deformitas atau peradangan sehingga tidak diperlukan untuk melakukan penggantian lutut. Jadi kalau cuma OA, kalau cuma kondisi osteoporosis biasa ya tidak disarankan. Material implant standing titanium dengan material implant oxinium. Bentuk fisik dari kaki menyerupai huruf O atau X. Tindakan yang mungkin dilakukan adalah total. Pasca proses knee replacement, meski lutut artifisial tidak sempurna seperti sebelumnya, tapi operasi tersebut akan memperbaiki kualitas hidup penderita dengan hilangnya rasa nyeri, kekakuan sendi, dan bentuk sendi lutut yang bengkok. Tujuannya untuk mengembalikan ROM, untuk mengalihkan fungsi normal bagi seorang pasien, untuk membebaskan sendi dari rasa nyeri, untuk membangun kembali aktivitas daily living dengan modifikasi yang tetap menjaga ROM pasien. Yang harus dihindari setelah dilakukan TKR adalah lari atau jogging, latihan yang terlalu padat, bola basket, olahraga dengan perputaran. Jadi hindari gerakan memutar dari lutut itu, kontak sport seperti bola. Patofisiologinya terjadi kehancuran OA lutut adalah alasan umum untuk total knee replacement. Hal ini terutama berkaitan dengan penuaan. Gejala OA biasanya muncul pada usia tua, kartilago yang terkena menjadi kasar dan rata, akan menjadi parah saat kartilago hilang ketika terjadi gesekan tulang. Spur pada tulang biasanya tumbuh di sekitar sendi. Nah ini tadi ada sama di kelompok sebelumnya. Jadi ini timbul kartilago. Nah ini nanti dihilangin, diganti seperti ini.
Tujuan dari operasi ini adalah untuk mengikis atau membuang bagian tulang rawan rusak dan tonjolan pelapuran di dalam sendi lutut dengan maksud untuk mengurangi rasa sakit selama pergerakan. Kadang-kadang dilakukan pengeboran atau drilling untuk merangsang pertumbuhan tulang rawan baru. Adapun tindakan ini dilakukan pada OA yang masih belum terlampau berat. Setelah operasi, sangat sedikit pasien yang memerlukan obat penahan sakit karena pada umumnya pasien tidak merasakan nyeri setelah operasi. Pasien dapat langsung berjalan, tapi biasanya disarankan untuk memakai tongkat selama beberapa minggu. Total knee replacement dilakukan pada orang yang menderita OA berat. Nah, ini sama, berusia di 50 tahun ke atas. Tindakan ini dilakukan apabila sakit lutut dialami pasien setiap hari. Sakitnya sedemikian parah sehingga membatasi pergerakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kekakuan sendi yang signifikan, ketidakstabilan sendi lutut pada waktu berjalan, kelainan deformitas yang menonjol seperti kaki O atau X. Pasca operasi biasanya pasien dapat berjalan pada hari kedua atau hari ketiga dan dapat keluar dari rumah sakit pada hari keempat atau hari kelima. Komplikasi yang mungkin terjadi, infeksi. Ini tapi kemungkinan sangat kecil. Nah, blooding, oleh karena diberikan pembalut luka yang berlapis-lapis, kemungkinannya sangat kecil. Trombosis, pembekuan darah di sekitar area operasi. Prostasa lepas akibat infeksi atau tidak kuatnya prostasa menanggung beban berat badan penderita sehingga akibat dari aktivitas melakukan penderita. Nah, ini tadi aktivitas yang dilarang dilakukan ya, kan? Untuk mencegah prostasa lepas dan jangan sampai si pasien obesitas. Jadi disarankan untuk mempunyai berat badan tubuh ideal karena ya kita tahu lutut adalah penopang berat badan. Rehabilitasinya ini hari pertama, hari operasi treating active movement. Active movement-nya disesuaikan dengan kemampuan pasien. Hari kedua, post-op hari pertama, isometrik, ekstremitas bawah termasuk hamstring, quadriceps, dan gluteus, itu langsung suruh latihan. Ini tetap dilakukan pumping exercise ya, pasti bengkak. Di ankle-nya lakukan pumping exercise. Menggunakan immobilizer sendi lutut, menahan beban setelah operasi dapat bersifat parsial atau penuh. Post-op hari kedua berdiri di samping ranjang dengan lutut immobilizer dan partial weight bearing untuk menahan beban pada ekstremitas. Lalu dilakukan active assisted ROM, suruh dia bergerak-gerak. Post-op hari ketiga dan 4, progresif isotonik dan isometrik untuk penguatan otot lutut dan pinggul. Jadi tambah beban mungkin. Lalu berkonsentrasi pada gerak ekstensi lutut melalui latihan ekstensi lutut aktif. Nanti ada gambar-gambarnya. Urutan 6 bulan yang diberikan kepada pasien setelah TKR. Untuk hari pertama dan kedua, pasien biasanya diberi terapi latihan paralel bar. Jadi dilakukan di paralel bar latihannya. Pasien kemudian berlanjut ke tongkat atau walker dengan 2 tongkat atau krok untuk 6 minggu pertama. Jadi 6 minggu pertama disarankan untuk melakukan dengan krok. Kebanyakan pasien 70% dapat berjalan tanpa alat bantu dalam waktu 3 bulan. Hal yang ditargetkan setelah total knee replacement adalah otot-otot yang paling terpengaruh oleh operasi adalah otot quadriceps, isometrik, dan RM aktif harus dimulai segera setelah pembedahan. Untuk 6 minggu pertama, otot quadriceps harus diperkuat dengan latihan isometrik, lalu ditingkatkan dengan latihan atau isotonik. Otot-otot lain yang bekerja pada lutut yang bekerja dalam rantai kinetik harus diperkuat seperti otot hamstring, gastroc, dan otot pergelangan kaki. Jadi otot sekitar lutut ya kayak hamstring, gastroc, soleus, quadriceps itu harus berkuat ya. Jadi bebannya nggak menumpuk pada si lutut. Sama kayak kasus-kasus OA gitu, kenapa dikasih latihan OA lutut, kenapa dikasih latihan quadriceps setting? Biasanya ya quadriceps setting si pasien itu lemah, jadi makanya si beban menumpuk pada lutut. Lama-lama terjadi OA, jadi makanya quadriceps setting tetap dipertahankan. Nah itu di sini pokoknya kita targetnya adalah penguatan otot sekitar lutut, atas bawah lutut itu diperkuat.
Nah ini untuk awal-awal mungkin bisa lakukan ini. Mungkin tadi sama ya, ada sebelum di slide teman kalian. Ini bend to strengthen, tekuk dan luruskan lutut sejauh mungkin dan nyaman tanpa meningkatkan rasa sakit. Bertujuan untuk meregangkan sendi lutut, ulangi 10-20 kali asalkan tidak ada peningkatan gejala. Nah, pasien posisinya tertidur, suruh pasiennya menapak di tempat tidur sambil melakukan fleksi. Habis itu lalu didorong lagi sampai lurus, lakukan itu 10-20 kali. Kalau sakit ya diberhenti dulu, istirahat. Lalu ini static quadricep contraction, ya sama ya, quadricep setting seperti biasanya. Lalu ada quad over fulcrum, posisi tubuh berbaring terlentang dengan meletakkan gulungan handuk atau busa gulungan di bawah lutut dan lutut rileks. Perlahan minta pasien untuk menekan gulungan tersebut untuk menguatkan bagian depan paha atau paha depan. Tahan selama 5 detik dan ulangi 10 kali sekuat mungkin tanpa meningkatkan gejala. Nah, ini saya mau melihatkan gambaran TKR. Ini operasi TKR-nya. Ibu, mohon maaf, Ibu. Ibu mute, Bu. Ke-mute. Iya. Jadi, ada pertanyaan TKR? Jadi intinya untuk TKR ini dilakukan secepat mungkin ya untuk latihan. Jadi tipe pasien itu beda-beda. Ada yang manja, ada yang sok kuat.
Jadi kalau misalnya kalian tetap harus periksa vital sign-nya dulu untuk awal-awal latihan. Ya TKHR atau THR atau untuk melatih apapun pasti periksa vital sign. Kira-kira bisa dilanjutkan latihan ya latihan. Perhatikan mimik wajah pasien. Jadi ada pasien yang sok kuat, misalkan dia harus ada yang semangatnya menggubu-gubu tapi ternyata tidak bisa, biasanya dia walaupun mukanya pucat, dia akan tetap bilang kuat ya. Tapi kalau misalnya kalian bilang kelihatan pucat nggak bisa terusin, ya udah dilanjutin nanti. Suruh kalau misalnya suruh dia isometric dulu aja gitu di tempat tidur. Yang penting kuatin bagian pahanya gitu. Ada juga yang manja dikit-dikit baru suruh gerak ini sakit ya kalian harus pinter-pinter ngomongnya. Kalau mau cepat sembuh harus cepat belajar atau gimana seperti itu. Ya, untuk kasus ini ingat komplikasinya adalah diatermi, jangan sampai dikasih diatermi. Ya, IR mungkin boleh untuk kelanjutan untuk beberapa bulan ke depannya kalau dia ngeluh sakit bisa dikasih IR sebentar. Gitu. Ada pertanyaan? Iya, interupsi Bu. Iya, saya Skia. Izin bertanya Bu, kan tadi kalau yang total hip replacement ada kontraindikasi gerakan, nggak boleh yang aduksi sama internal rotasi ya Bu. Nah, kalau untuk total knee replacement ini ada kontraindikasi gerakan juga nggak Bu? Terima kasih. Rotasi ya? Apa namanya? Saya lupa deh. Kalau di lutut ada rotasi, internal rotasi, eksternal rotasi ya? Bukan internal rotasi namanya. Pokoknya gerakannya tadi, gerakan yang kamu berdiri, terus tiba-tiba melakukan gerakan berputar gitu loh. Jadi yang menyebabkan si lututnya bergerak begitu, itu jangan. Kayak gitu. Ya, itu jangan. Dia kan dari posisi dari kalian tadi lihat posisi pembedahannya itu di animasinya kan dia cuma bisa berat flex extensi aja kan, gerakannya itu aja paling kayak gitu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ini udah ada gambaran ya, misalnya apa yang dilakukan. Sudah jelas, nanti kalau misalnya nggak jelas nggak apa-apa, nanti saya mau kasih kalian tugas prakteknya untuk videoin latihan berjalan menggunakan krab. Udah pernah belum? Belum, terapi latihannya belum sampai situ ya. Ini saya akan ini saya share dulu materinya. Nah, ini teknik latihan berjalan dengan krab. Nah, ini saya jelasin dulu tingkat weight bearing tadi ada 5, ada MWB yang 0 derajat, 0% dari beban tubuh, ada TDWB berat dari kaki pada lantai saat melangkah tidak lebih dari 5% berat tubuh, ada partial weight bearing antara 30-50%, lalu ada weight bearing toleran, lalu ada full weight bearing. Nah, tapi biasanya kita pakai tadi adalah non weight bearing, partial weight bearing, sama full weight bearing ya. Ini udah saya jelasin cara-caranya kan, yang 50% itu gimana. Masih ingat nggak? Masih ingat? Partial bearing yang dapat 50%-nya dari mana, Bu? 30%-nya dari mana? Ada yang masih ingat? Kamu nih baru berapa minggu? Dari berat badan. Misalkan berat badan kamu 50. 50%-nya adalah ya berarti 25 kilo. Jadi si pasiennya sudah nginjak timbangan tuh kaki yang sakit sampai menyentuh angka 25 kilo. Nah, itu partial weight bearing 50%-nya dia gitu. Ya. Ingat ya. Ini besok saya tanya nih, jangan lupa lagi nih. Itu kayak gitu cara menentukan persen-persennya. Jadi kalau partial weight bearing bisa dari 30%, 50% atau nanti udah berapa lama sampai 70%, nanti setelah itu full weight bearing kayak gitu. Full weight bearing ya udah dia napak biasa aja normal. Ya kayak gitu ya.
Nah, ini cara menggunakan krek. Ini kalian bayanginnya kreknya dua ya. Kreknya dua. Ini ada swing to gate sama swing through gate. Kalau swing to gate, langkahkan kedua krek. Jadi pas posisi pasien sudah pakai krek dua-duanya. Kedua kaki diangkat dan diayunkan maju sampai pada garis yang menghubungkan kedua tangan atau ujung krek. Jadi posisi krek diangkat, maju dulu krek dua-duanya, posisi badan masih di belakang, lalu kita lompat dua kaki sejajar dengan krek yang tadi sudah di depan. Bisa bayangin nggak? Jadi posisi berdiri, kreknya maju dua-duanya, lalu dengan bertumpu pada krek itu, kita angkat kaki posisinya sejajar dengan krek. Ya, jadi makanya tadi saya bilang kenapa anggota gerak atas juga harus diperkuat ya ini. Untuk latihan jalan kayak gini perlu kekuatan anggota gerak atas. Kalau gerak ke atas ya lemah ya, dia nggak bisa lumpuh, berat badannya jatuh pasti. Lalu kalau swing through gate sama langkah-langkahnya, posisi krek maju kedua-duanya ke depan dulu. Ini kaki masih di belakang. Nah, tapi kalau swing through gate ini kita kakinya di langkah dua-duanya melewati si krek. Jadi posisi krek ada di belakang kaki kita. Paham? Ada yang mengerti? Ya, paham, Bu. Ya, jadi bedanya swing to gate sama swing through gate itu. Kalau swing to gate pada saat langkah kedua kaki kita di posisi sejajar sama krek. Tapi kalau swing through gate ini dia melebihi krek jalannya. Itu ada nanti kalian latihan untuk pasien kayak gitu. Kalau misalkan ya ini aman gitu seperti ini. Lalu ada 2-point gate. 2-point gate kreknya kiri dan kanan. Pakai dua krek. Sebentar. Nah, kalau misalnya 2-point gate, jadi kreknya dipakai dua-duanya. Nanti krek kanan, krek di kaki kanan maju, kaki sebelah kiri maju bersamaan. Itu satu. Lalu krek tangan kiri maju, kaki sebelah kanan maju. Itu dua poin, dua langkah. Jadi paham? Jadi bersilangan. Paham nggak? Paham, Bu. Ya, itu 2 poin. Makanya dimakan 2 poin karena 2 langkah. Jadi bersilang kaki kanan, tangan kiri kaki kanan, tangan kanan kaki kiri, kayak gitu. Ya, itu 2-point gate. Nah, ini 3-point gate. Ini kalian baca, nanti kalau misalnya nggak ngerti, kasih tahu saya. Kalau misalnya poin itu langkahnya, jadi ada 3 langkah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini kedua krek tangan kanan kiri kita maju bersama dengan kaki yang tidak boleh melangkah tadi yang sakit. Lalu setelah posisi krek maju itu sama kaki yang tidak boleh menopang, kita posisi di depan. Kaki yang sehat maju ke depan. Jadi kan posisi kaki yang sakit itu digantikan dengan krek ya, ditahan alat krek. Lalu setelah itu posisinya sama lagi, sejajar lagi. Posisi kaki yang posisi sakit dan krek yang menopang tadi posisinya dari awal lagi, itu 3. Paham? Jadi posisi krek itu untuk menggantikan kaki yang sakit. Ya. Nah, ini kalau ini 4-point gate
Ini beda-beda satu-satu. Jadi langkahkan kerak sebelah kanan ke depan. Lalu kaki kiri yang kerak sebelah kirinya tetap di tempat. Setelah kaki kanan di depan, kaki kirinya maju ke depan. Lalu dilangkahkan kerak tangan kirinya ke depan, kaki kanannya ke depan seperti itu. Jadi ada 4 poin. Ya, paham? Ambil bayangin kalau nggak ada yang bayangin nanti. Enaknya sih praktek ya. Kalian nanti praktek apa sama Pak Budi? Semua datang nggak nanti? Nanti prakteknya semua datang atau enggak? Iya Ibu, izin menjawab Bu, semua datang Bu kecuali yang lagi sakit atau yang lagi izin Ibu. Praktek apa sama Pak Budi nanti? Praktek neuro Ibu. Neuro ya. Nah itu nanti kan bisa boleh pinjam kerak deh. Nanti kalian bisa hari ini saya belum bisa datang ke sekolah ke kampus sih. Nanti pinjam kerak, nanti sambil latihan sama-sama biar tahu. Nanti saya minta di videoin ya satu-satu. Nanti kirim ke saya. Oke. Kalau di videoin ya, kalau di rumah kan kalian nggak punya kerak susah. Jadi ya kalau bisa di sekolah di kampus saja. Gitu. Ya kalau misalnya semua datang nanti. Sebenarnya nanti ada latihan naik turun tangga pakai. Mungkin di terapi latihan nanti ada ya naik turun tangga pakai kerak gitu. Jadi posisinya nanti ada latihannya ada. Jadi kalau misalnya pakai satu kerak pun posisi keraknya itu berada di kaki yang sakit. Jadi pengganti kaki yang sakit sama kayak tadi kalian latihan jalan. Posisi kita berada di kaki sakit yang pasien yang sakit. Jadi kalau misalnya dia jatuh kita bisa tumpu. Dan latihan jalan itu kita pegang bagian belakang celana pasien, kita nggak gitu. Jadi kalau misalnya dia jatuh kita bisa angkat gitu. Dan tidak mengganggu pergerakan jalannya dia, gitu. Ya, ada pertanyaan untuk hari ini? Iya Ibu, izin bertanya Bu mengenai yang tugas video ini. Nggak boleh satu orang tuh kayak satu gitu Bu. Misalnya nih saya cuma mempraktekkan yang 4-point guide gitu Bu. Boleh gak Bu? Enggak semuanya, semua biar kalian ngerasain. Baik Ibu. Ya biar saya tahu juga. Oke. Oke, nanti saya kirim slide-nya. Ada pertanyaan lagi untuk materi kita hari ini. Ada ya. Kalau misalkan ada yang nanti ditanya, nanti WhatsApp saya nggak apa-apa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi pertemuan kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Saya live ya. Ya, baik Ibu.